Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahi wa ala alihi wa askabihi wa man walahu. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah la'allakum turkamun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azzazumdahu wa hazzamal aqzaba wahdah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Patut kiranya di pagi yang cerah, di hari yang baik, di bulan yang mulia, kepada kita semuanya telah dapat menikmati ibadah sholat Idul Adha setelah kita melaksanakan amalan-amalan di awal bulan Dzulhijjah. Lihatlah langit yang cerah di pagi yang indah ini. Matahari tersenyum sumringah. Semilir angin dengan ramah mengusir gerah seakan mengajak kita untuk selalu berhamdalah. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pemurah, yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Di pagi yang syahdu ini, di tengah gemuruhnya lantunan takbir, tahmid, dan tahlil, diiringi dengan tasbih para makhluk, pepohonan, burung-burung, daratan, lautan, serta seluruh yang ada di langit dan di bumi bertasbih, berhias sukacita yang terkadang tumpah dalam linangan air mata bahagia. Maka kata syukur dan pujianlah yang pantas kita ucapkan dan kita dendangkan sebagai wujud kebahagiaan atas segala nikmat yang tak terhingga dari Zat yang Maha Pemberi. Betapa banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membalasnya dengan keburukan-keburukan, tetapi Allah membalasnya dengan limpahan-limpahan nikmat, rahmat, serta ampunan yang tiada batasnya. Juga, marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya berbekal iman dan takwa itulah yang akan mengantarkan kita dalam kehidupan yang diridhoi untuk memperoleh kebahagiaan fit dunya wal akhirah. Kita doakan semoga jamaah haji yang saat ini berada di Mina meraih predikat mabrur,
sehat dan bisa kembali ke tanah air masing-masing dengan warna keislaman yang menyeluruh, memiliki semangat perjuangan menegakkan ajaran Islam. Semoga selawat dan salam dan barokah selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan penerusnya hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tepat di waktu puncak setelah 9 hari kita berjuang di permulaan awal Dzulhijjah untuk mendapatkan cinta dan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diisyaratkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Ma min ayyami a'dhamu wa la ahabba illallahul amali fihinna min hadhil ayyamil usra fa aksaruhu fihinna minal tahlili wa takbiri wa tahmid." Tidak ada hari di mana amal kebaikan saat ini lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari itu. Rasulullah mengendaki 10 hari awal Dzulhijjah hingga saat ini. Lantas para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan satupun kecuali syahid." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini hari ke-10 bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah yang disebut dengan hari Idul Adha, disebut pula dengan Idul Kurban. Id dalam bahasa Arab berarti kembali. Kembali ke asal mula, tempatnya disebut ma'ad, waktunya disebut mi'at. Artinya Idul Adha memiliki makna mengingatkan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat, yaitu ma'ad, dan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mi'at. Dengan demikian Idul Adha merupakan momentum peringatan kepada kita semua bahwa suatu saat nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pulang ke haribaannya, pulang ke kampung akhirat, pulang yang telah ditetapkan dan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menyalahi janjinya itu. Al-Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Al-Quran surah Al-Imran ayat 9. Demikian janji Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap umat akan dikembalikan ke tempat yang dijanjikan pada waktu yang ditetapkan, mi'at. Artinya bahwa Idul Adha mengingatkan bahwa kita semuanya ini akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Adha hadakumullah, kita ketahui bersama bahwa berdasar janji Allah kita semuanya akan kita semuanya akan kembali kepadanya, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, apakah kita setiap hamba yang akan kembali kepada Allah ini telah mendapatkan bekal yang cukup untuk mendapatkan ridhonya atau belum? Apakah setiap hamba yang akan kembali telah mendapatkan ampunan Allah atau belum? Apakah setiap hamba yang akan kembali pada saatnya akan mendapatkan tempat yang diridhoi Allah atau tidak? Apakah akan mendapatkan kondisi yang husnul khotimah atau sebaliknya su'ul khotimah? Apakah kita nanti di saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan sambutan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbika radiyah mardiyatan fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi, maka masuklah engkau ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dengan ini kita ditegur dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan kita untuk beristighfar. Allah mengingatkan kepada kita, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Allah Tuhanmu untuk memperoleh surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Imran 134. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita menjawab atas pertanyaan tadi, sesungguhnya Allah telah mengingatkan kepada kita agar kita sebelum wafat, sebelum pulang, hendaknya kita memiliki kedekatan untuk mendapatkan rahmat-Nya. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa Arab disebut qurba, dan dalam bentuk superlatifnya disebut kurban. Idul Kurban merupakan momentum untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak di saat tiba saatnya kembali, kita dalam keadaan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ampunan dan rahmat-Nya. Jadi Idul Kurban bukanlah momentum hanya sekedar salat 2 rakaat dan mendengarkan khutbah semata, namun Idul Kurban merupakan wahana seorang hamba untuk lebih mendekat kepada Sang Khalik. Allah ingatkan kepada hambanya yang beriman agar sebelum pulang tetap menjaga kedekatan kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu kelak nanti mati kecuali dalam keadaan Islam atau Muslim. Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk melahirkan sifat kurban, kedekatan yang lebih bermakna, kedekatan yang berkualitas, maka Allah memberikan kesempatan kepada hambanya 3 jalan untuk mendekatkan diri, takarub ilallah. 3 jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah meskipun berbeda caranya, namun esensinya adalah sama. 3 jalan tersebut memang manggilnya untuk berhaji, berkurban, dan berpuasa Arafah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama, mengerjakan ibadah haji. Jalan pertama agar hambanya dekat dengannya adalah dengan cara memanggilnya untuk mengunjungi Baitullah di Mekah bagi yang mampu, seperti diperintahkan Allah dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi kijul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang melaksanakan panggilan haji tentunya untuk didekatkan kepada Baitullah agar secara fisik lebih dekat kepadanya. Ibadah haji dimulai dengan niat sambil menanggalkan pakaian yang biasa kita pakai, lalu menggunakan pakaian ihram putih-putih, yaitu dengan menggunakan 2 helai pakaian yang berwarna putih.
Mereka meninggalkan larangan-larangan Allah, termasuk dilarang memotong rambut yang menempel di seluruh badannya, dilarang memotong kuku. Hal ini dimaksud nanti Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang menempel di kepala sampai di ujung kaki. Demikian juga diberikan satu perumpamaan bagi kita yang berkorban semenjak tanggal 1 Dzulhijjah hingga saat ini. Setelahnya nanti dipotong kambing kita, kita baru diperkenankan untuk memotong rambut yang ada di kepala kita. Dibolehkan memotong kuku yang menempel di jari jemari kita. Sebagai alasan ialah kelak rambut kita, kuku-kuku kita itu akan menjadi saksi bahwa panjenengan semuanya ini telah berkorban, telah meneteskan darah hewan yang ada di tanah itu. Dan itu kelak rambut kita, kuku-kuku kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya pada hari yang ke-9 Dzulhijjah mereka melaksanakan wukuf di Arafah, bukan sekedar hanya untuk duduk berdiam diri. Namun Arafah adalah tempat untuk mengoreksi diri selama di dunia ini dan di akhirat kelak. Di sana pula ia menyadari bahwa betapa besar dan agungnya Allah yang kepadanya bersembah seluruh makhluk sebagaimana diperagakan secara miniatur di padang Arafah. Kesadaran itulah yang mengantarkannya di padang Arafah untuk menjadi arif, kemudian memiliki sifat birun, dan akhirnya jika sifat ini melekat pada dirinya maka disebut mabrur. Maka seseorang yang pulang dari haji akan melaksanakan, akan memiliki perubahan pola hidup, gaya hidup. Itulah ibadah haji yang disebut mabrur, yaitu membawa perubahan sebelum dan setelah haji. Hadirin yang dirahmati Allah, selama di Arafah adalah waktu untuk merenung mengapa selama ini manusia jauh melalaikan akan kewajiban sebagai hamba. Arafah tempat menemukan penyebab hamba jauh dan melalaikan kewajiban. Akhirnya ditemukan penyebabnya, yaitu sifat syaitan yang dilambangkan dengan akobah. Maka dengan izin Allah di petang hari mereka merenung bagaimana cara menanggalkan jiwa yang terbalut oleh sifat syaitan ini. Akhirnya di pagi harinya ditemukan cara, yaitu balang jumroh atau melemparinya jumroh akobah. Selesai melempar terasa lega bahwa selama ini penyebab yang menjauhkan kepada Allah telah ditanggalkan, sehingga menjadi hamba yang dekat dengan Allah, taat beribadah seraya berucap, inni wajjahtu wajhiya lillati fator samawati wal ard hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kuhadapkan wajahmu kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semuanya untuk Allah, penguasa alam semesta. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikian aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang muslim. Akhirnya hamba yang telah selesai berhaji memiliki sifat birun. Birun memiliki makna yaitu patuh, taat, yang akhirnya mereka mendapat gelar haji mabrur yang akan mendapatkan balasan yaitu jannah. Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan ilal jannah. Rasulullah menyampaikan, dari umrah ke-1 dan umrah berikutnya dapat menghapus dosa, dan haji yang mabrur balasannya tidak lain adalah syurga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selain panggilan Allah kepada hambanya melalui haji, ada juga yang dipanggil mendekat, yaitu dengan cara sholat id dan kurban. Inna a'tainakal kausar fasolli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Artinya,
Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu ialah terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat id pada dasarnya bukan hanya dilaksanakan 2 rakaat dan duduk mendengar khotib. Lebih dari itu semua, sholat id merupakan bentuk syukur atas dan bentuk kedekatan kita kepada Sang Khalik. Sehingga walaupun berlama-lama terkena terik matahari, kita senantiasa tetap mendengarkan khotib dalam berkhutbah. Selesai menjalankan sholat id, bagi yang mampu dianjurkan menyembelih hewan kurban. Kurban berasal dari kata koroba, artinya dekat, dan tingkat superlatifnya kurban artinya lebih mendekat melalui cara menyembelih hewan kurban. Ibadah ini memberikan ibrah bahwa kita sadar jika selama ini ada sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, yaitu sifat kebinatangan atau sifat hewan. Karena itu selesai melaksanakan penyembelihan, kita menghadap kiblat, langsung berdoa seperti selesai melempar jumroh akobah. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati wal ard kanifa muslimau wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Maha Tahu, Maha Adil, bahwa tidak semua umatnya mampu menyambut panggilannya untuk berkorban. Bagi umat yang tidak mampu melaksanakan tersebut, Allah perintahkan mereka untuk melaksanakan puasa Arafah yang sudah kita laksanakan kemarin dan berbuka tadi sore. Barang siapa yang berpuasa Arafah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Berpuasa pada Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun yang lalu yang akan datang, dan puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis diriwayatkan Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengharap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat melaksanakan apa yang menjadi perintahnya untuk takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jikalau panggilan haji belum bisa kita laksanakan, kita bisa melaksanakan umroh. Jika umroh belum bisa melaksanakan, kita bisa melaksanakan kurban. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur yang barokah. Kita diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita diberikan oleh Allah rezeki yang lapang sehingga dapat memenuhi panggilannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat ya mujibas sya'at. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazati wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa jami'a ibadina bi radika wa fadlikal karim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian khutbah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat Hari Raya Idul Adha, nasrun minallah wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ada berapa ekor, Pak? Ada berapa ekor? 6. Oh, 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi